Malam sobat semua, semoga dalam keadaan pikiran tenang dan hati senang. Tetap semangat, dukung channel ini dengan cara subscribe dan like-nya. Seperti diketahui, Kerajaan Malwapati dipimpin oleh raja yang arif dan bijaksana. Ia adalah Prabu Anglingdarma. Dengan kesaktian yang mumpuni, banyak dari tokoh golongan hitam yang tidak menyukainya. Di episode kali ini, Sang Prabu disihir oleh siluman serigala menjadi seekor belibis putih yang mempunyai jambul. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan. Itu kekurangannya manusia. Dia tidak melihat yang tersembunyi karena matanya sering untuk melihat yang jorok-jorok. Kamu ingin kaya, Bill? Hah? Siapa orang goblok yang nggak mau kaya? Kalau kamu ingin kaya, aku mau menunjukkan harta karun yang terpendam di halaman rumahmu. Tapi kamu harus menyerahkan aku pada Tuan Putri. Di sisi lain, Dewi Sekarwangi sedang mengobrol dengan ayahandanya. Sang putri menginginkan belibis putih jelmaan Prabu Anglingdarma. Ia pernah melihatnya. Dengan demikian, dari situlah sang putri menginginkan belibis tersebut sebagai sahabatnya. Sontak saja ayahandanya pun bingung. Bagaimana cara mendapatkannya? Binatang tersebut liar, jadi sulit untuk diambil. Keinginan sang putri ini berusaha dikabulkan oleh ayahandanya. Diadakanlah sebuah sayembara yang menggiurkan. Siapa yang berhasil menyerahkan belibis tersebut akan diberikan kedudukan. Besok. Wara-wara tita, barang siapa yang bisa menangkap burung belibis putih berjambul yang pandai bicara, maka Baginda Prabu akan menganugerahkan hadiah besar. Bagi pemilik belibis yang dengan sengaja atau tidak sengaja berusaha untuk menyembunyikannya, akan dikenakan hukuman seberat-beratnya. Mendengar pengumuman yang disampaikan oleh prajurit, Ayah Gembil selaku pemilik belibis putih tersebut langsung menuju rumahnya. Diceritakanlah apa yang disampaikan prajurit tersebut kepada Gembil. Saat itu pemuda gendut ini sedang menggali tanah, mencari harta karun yang diberitahu oleh belibis tersebut. Bel! Alah, Bel! Ayo, Bel! Cepat kita ke istana. Si belibis itu dibawa. Kita akan dapat hadiah. Ayo cepet, Om Bel! Nanti dulu, Topo. Hah? Aku baru nemu ini. Aduh, ayo toh cepet. Si belibis itu dibawa, dipegangi. Ki, ada apa sih? Aduh, kamu nggak tahu. Nanti kita ke istana dapat hadiah. Hadiah? Iya. Kita jadi orang kaya, Ki. Loh, anakmu malah tidur. Iya, anak sampean bangun tidur. Kenapa sih, Bel. Le? Bel. Bel. Waduh, Kenapa ini jadi kok kayak begini sih? dicari orang tua kok malah Loh, malah kelenger Nyi. gimana sih? Peti itu ada apanya? Apa ada ularnya apa Nyi? Jangan-jangan ada hantu. Setelah menggali tanah, sesuai dengan petunjuk Prabu Anglingdarma, akhirnya Gembil menemukan sebuah kotak pusaka yang terlihat sangat rapi dan bagus. Kotak tersebut berisikan perhiasan yang bernilai cukup tinggi. Gembil pun pingsan melihatnya. Begitu juga dengan ayah Gembil. Saat kotak tersebut dibuka, pria paruh baya ini pun seketika pingsan. Setelah sampainya di rumah, Gembil dan kedua orang tuanya langsung memakai perhiasan tersebut. Gembil tak rela jika belibis kesayangannya itu diberikan kepada putri raja. Pemuda gendut ini khawatir tidak bisa bertemu lagi dengan belibis putih tersebut. Bila tak diserahkan kepada putri raja, maka Gembil harus bersedia menerima hukuman sesuai dengan keputusan sang raja. Dengan berbagai pertimbangan, keputusan pun diambil oleh Gembil dan sang ayah. Mereka memutuskan untuk menyerahkan belibis putih tersebut kepada Dewi Sekarwangi. Dengan berat hati, Gembil menyerahkan belibis kesayangannya, tetapi dengan syarat, ia bisa menjenguknya, walaupun sebulan sekali. Permintaan Gembil pun disetujui oleh sang raja.
Gusti Prabu sesembahan hamba. Hamba mau menyerahkan Blibis putih yang pandai bicara, yang punya anak hamba. Aduh, matur. Hamba ikhlas menyerahkan sahabat hamba ini, Gusti. Tapi hamba mohon... Apa permintaanmu, Cah Bagus? Memang ada hadiah untuk itu. Hamba tidak mengharapkan hadiah, Gusti. Cuma hamba mohon, setidak-tidaknya sebulan sekali, hamba boleh bertemu dengan si Putih. Hamba sedih berpisah dengan dia. Di sisi lain, ada sepasang suami istri sedang menghadap raja. Wanita tersebut sedang kebingungan, dikarenakan suaminya menjadi dua, dan sangat mirip, jadi sulit untuk membedakan mana yang asli dan yang palsu. Sang raja menanyakan kepada wanita itu, sejak kapan peristiwa ini terjadi? Tutur sang raja, diceritakanlah awal mula peristiwa ini terjadi. Aku benar-benar ingin madu dengan sarangnya. Tapi ini sudah sore, Suri. Tidak baik sore-sore begini keluyuran ke hutan. Yang biasa keluyuran sandekala begini, itu para demit, jin, perimar kayangan. Oh alah Kakang, untuk calon anakmu ini loh. Apa Kakang tega kalau nanti anak kita suka ngiler? Menuruti permintaan istrinya, Kang Wajan akhirnya pergi mencari madu beserta sarangnya. Di saat seperti inilah, siluman dekat rumah pasangan itu beraksi. Ia mengubah dirinya mirip seperti Kang Wajan. Dengan mudah siluman itu memenuhi permintaan wanita tersebut. Siapa itu? Kang Wajan? Loh, kok balik lagi? Ada yang ketinggalan? Kok sudah pulang, Kang? Dapat madunya? Ini? Singkat cerita, setelah keduanya bertemu, Kang Wajan yang asli merasa heran, melihat dirinya ada di rumah istrinya, pertarungan pun tak dapat dihindari lagi. Begitulah kisahnya, awal mula wanita tersebut mempunyai suami dua orang yang sangat mirip. Mendengar cerita wanita muda tersebut, sang raja merasa kebingungan. Ayo cepat. Pintar kamu. Ampun Romo Prabu, hamba tahu siapa suami ibu itu yang asli. Sekarwangi, ini masalah keadilan. Kamu jangan main-main. Hamba minta disediakan kendi. Ambilkan kendi. Di saat sang raja sedang kebingungan, tiba-tiba Dewi Sekarwangi mengusulkan untuk diambilkan sebuah kendi. Kedua suami wanita muda itu dipersilahkan untuk masuk ke dalam kendi tersebut. Cara seperti ini supaya bisa tahu mana yang asli atau bukan. Prabu Angling Dharma yang mengusulkannya. Dalam kendi ini, dialah suami yang asli. Ayo, mulai kamu. Silakan masuk ke dalam kendi. Hamba tidak sanggup, Gusti. Tapi sungguh, hamba suami Suri. Hamba menikahinya 6 bulan yang lalu, Gusti. Hamba sanggup, Gusti. Suami Suri yang asli tidak sanggup masuk ke dalam kendi tersebut. Beda halnya dengan yang palsu.
Ia menyanggupi permintaan sang raja. Masuklah siluman tersebut ke dalam kendi itu. Semua yang hadir merasa terheran-heran. Dia pasti yang palsu, Romo Prabu. Dia genderuwo yang menyamar sebagai suami ibu itu. Kamu cerdas sekali, anakku. Hebat. Bukan saya, Romo Prabu, tapi si putih yang membisiki saya. Oh. Setelah semuanya selesai, sang raja berniat untuk menghukum siluman tersebut karena telah membuat kekacauan dan huru-hara. Namun semuanya ternyata belum berakhir. Siluman itu memberontak dari dalam kendi. Sang raja tak mampu menahan kendi itu. Prajurit pun ikut membantu, dan akhirnya kendi tersebut terlempar dari pegangan sang raja. Siluman itu pun keluar. Ia kemudian mengamuk. Semua yang ada tak mampu menghentikannya. Betapa mengerikannya siluman itu. Bentuknya sangat menyeramkan. Semua yang menyaksikannya ketakutan. Bila tidak dihentikan, maka akan sangat berbahaya. Seperti diketahui, belibis putih yang berada di samping Dewi Sekarwangi adalah jelmaan Prabu Angling Dharma. Raja Malwapati itu memberikan isyarat bahwa ia akan membantu, dan berharap sang Dewi tak perlu khawatir akan semua yang akan terjadi. Siluman itu mengamuk sejadi-jadinya, ia tak terbendung. Semua bingung bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Di saat genting seperti inilah Prabu Angling Dharma bertindak. Raja arif dan bijaksana ini turun dari singgasana raja. Ia kemudian bertarung dengan siluman tersebut. Benar-benar pertarungan yang tidak berimbang. Siluman itu berulang kali mendapatkan serangan dari Raja Sakti tersebut. Walaupun berulang kali mendapatkan serangan, namun siluman itu tidak mau menyerah. Ia terus saja melanjutkan pertarungan. Seandainya siluman itu mengetahui bahwa lawannya adalah Raja Malwapati, pasti ia sudah lama melarikan diri dan enggan untuk melawan Prabu Angling Dharma. Tugas Prabu Angling Dharma dalam pengembaraannya berhasil menyelamatkan banyak orang, dan yang paling beruntung lagi adalah bertemu dengan Dewi Sekarwangi, putri raja yang sangat baik dan cantik. Pada akhirnya, siluman sakti itu kalah oleh Prabu Angling Dharma. Ia tak sanggup melawan dahsyatnya kesaktian Raja Malwapati itu. Semuanya merasa terheran-heran. Kenapa siluman tersebut kalah? Padahal tidak ada yang melawannya. Semua mata menyaksikan. Siluman itu terlihat seperti bertarung, tapi tidak kelihatan lawannya. Setelah semuanya selesai,
Prabu Angling Dharma kemudian kembali ke tempat semula. Sang raja kemudian bingung, bagaimana peristiwa aneh ini bisa terjadi. Ditataplah belibis itu penuh dengan makna. Genderuwo yang menyaruh itu sudah... Ini merupakan pelajaran bagi kaum perempuan untuk mengenali suaminya sendiri dengan teliti. Terima kasih Gusti Putri. Dengan demikian, berakhirlah episode Angling Dharma kali ini. Semoga Sobat G Kembar semua bisa terhibur. Tunggu episode selanjutnya, yang pasti lebih seru dan menarik. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Semoga dipanjangkan umurnya, dan lancar rezekinya. Tetap semangat. Salam film zaman dahulu. Salam sehat selalu. Sampai jumpa.